Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Saudara warganet di mana saja berada, kembali bersama kami dari Humas Protokoler dan tim Solusi Merauke. Sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana cara pengisian SIPA-CO atau Sistem Pelayanan Cepat Online untuk penerbitan surat izin keluar masuk yang diterbitkan oleh Satgas Kabupaten Merauke. Terkait dengan situasional pandemi COVID-19, kita berharap dapat melayani saudara-saudara untuk menindaklanjuti rintihan maupun situasional yang membuat saudara-saudara terdampak oleh lockdown dan berada di daerah-daerah lain di luar Merauke maupun saudara-saudara kita yang berasal dari luar Merauke dan saat ini terjebak di Kabupaten Merauke. Yang paling pertama kami sampaikan bahwa pendaftaran secara online ini memudahkan kita untuk bisa dari rumah secara aman mendaftar online dengan mengisi biodata kita di aplikasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Humas Pro untuk sedikit berinovasi membantu teman-teman mendaftarkan diri. Mudah-mudahan harapan kami ini bisa memberikan suasana nyaman dan menghindarkan kita dari kerumunan yang begitu banyak terjadi di seputaran kantor Bupati Kabupaten Merauke. Pertama, saudara bisa langsung ke Google. Ya, jadi kita ke Google dulu misalnya, ke Google. Dan langsung saja mengetik bit titik atau bit.ly garis miring huruf besar semuanya. Jadi yang kalau boleh bit.ly ini adalah huruf kecil semuanya, kemudian garis miring form SIKM, enter. Nah, akan keluar seperti begini. Tapi bagi teman-teman yang memiliki Android dan mungkin belum mendaftar emailnya di Google, biasanya dia meminta untuk mendaftar. Nah, ketika dia meminta untuk kita mendaftar email kita atau email kita, cukup dengan tanda titik 3 di sudut atau di pojok sebelah kanan atas, kemudian buka di Chrome. Jadi kalau kita buka di Chrome, langsung bisa mengakses SIPA-CO SIKM. Baik saudara, untuk mengisi yang paling pertama adalah saudara harus mengisi biodata, mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kami, yakni tujuan keberangkatan saudara ke luar dari Merauke maupun ke Merauke. Ya, sebentar. SIKM. Oke. Ya. Jadi misalnya di sini diminta untuk mengetik kota asal keberangkatan. Kalau saudara dari Merauke berarti langsung saja kota Merauke. Kalau saudara dari Jakarta langsung saja mengisi Jakarta. Oke. Berlanjut, dan saya perlu tahu bahwa ada tanda bintang itu wajib diisi. Kalau tidak diisi nggak bisa terkirim nanti ya. Kota tujuan keberangkatan adalah Merauke misalnya. Ya, ketik Merauke, kemudian alamat. Ya. Alamat wilayah domisili di Merauke. Jadi kira-kira saudara di Merauke itu di mana? Ini maksudnya supaya ketika saudara di Merauke kami bisa tahu tracking saudara ketika tiba di Merauke. Saya berada di distrik Animha kira-kira. Nama lengkap diisi,
Budi misalnya. Kemudian tanggal 22 bulan Juni tahun 2020. Ini kalau secara manual kan cukup lama, langsung saja diklik 2020 paling pojok kiri atas, tahun 2020 diklik, kemudian pilih tahun. Ya. Misalnya lahirnya tahun 88 gitu ya. Kemudian setel. Alamat KTP kalau tadi di Anima ya cukup. Kalau misalnya itu belum punya alamat jelas, ketik aja Anima ya sesuai KTP ya. Kemudian nomor telepon untuk maksud ketika kami menangkap nomor HP kan notifikasi untuk menerima yang namanya rekomendasi, surat rekomendasi pemeriksaan rapid test. Jadi tidak perlu kami terbitkan hardnya atau cetakannya untuk diambil, karena itu akan mempertemukan kita kembali atau membuat orang kembali berkerumun. Nah, saudara, ini cukup nomor HP-nya kira-kira. Karena nomor HP itu tidak ada huruf, maka harus diisi dengan angka. Biasanya kalau diisi huruf, ini penting sekali untuk diisi nomor telepon karena agar supaya kami bisa menghubungi saudara. Jenis kelamin, kemudian agama dipilih, pekerjaan dan lain-lain. Nik dilihat pada KTP misalnya, ini juga angka ya. Kemudian kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya, klik yang berikutnya, kita masuk ke upload dokumen hasil rapid test sehat. Ya, wajib diisi bagi yang akan ke Merauke. Sebetulnya wajib juga untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Merauke untuk keluar, namun karena menghindari kerumunan maka dibiarkan saja, dibiarkan untuk tidak diisi. Tapi yang dari luar Merauke wajib diisi bagi yang akan ke Merauke. Ya, jadi kalau Anda menggunakan perangkat HP, langsung foto aja. Misalnya kita ambil salah satu file ya, kira-kira salah satu foto, kemudian diupload ya. Diupload, oke, selesai. Kemudian berikutnya foto kartu KTP, paspor, dokumen kependudukan yang sah. Jadi apa aja, mungkin punya KTP, punya SIM, punya paspor dan lain-lain identitas yang memang ada, itu bisa dipergunakan. Oke, kembali lagi upload. Oke, beranjak yang berikutnya, upload foto kartu keluarga. Nah, kalau punya kartu keluarga difoto langsung saja. Kalau misalnya Anda menggunakan HP dan langsung bisa menggunakan kamera untuk merekam, atau sudah difoto memang tinggal diupload. Oke. Kemudian lanjut kepada upload surat izin keluar dari kota asal berangkat, wajib diisi bagi yang hendak ke Merauke. Nah, ini diwajibkan bagi mereka saudara-saudara kita yang terdampak di luar harus mengurus izin berangkat. Semacam hari ini kita mengisi form ini, form surat izin keluar masuk. Nah, tentu kebijakan setiap daerah itu harus, ada yang juga tidak. Ada beberapa daerah memang tidak diwajibkan karena bagi mereka yang berangkat itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebaliknya kalau yang datang cukup mengkhawatirkan sehingga diwajibkan. Isi tujuan kepentingan ke Merauke, misalnya saya ke Merauke untuk bla 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 gitulah kira-kira ya. Kemudian wilayah tujuan ke Merauke di mana, dipilih kembali. Ini penting untuk kita mengetahui daerah-daerah persinggahan terakhir saudara. Bukan persinggahan terakhir, tapi tujuan ke Merauke berada di Kabupaten Mapi, Kabupaten Bopen, Kabupaten Asmat, atau kelurahan dan sebagainya ya. Begitu kira-kira. Setelah itu, setelah diisi pilihan tersebut, foto terbaru setengah badan, jadi kita bisa selfie kemudian dikirim
Ini penting semua orang karena supaya menjadi dokumen kami. Data-data ini tidak akan kami publish tapi menjadi data-data untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Merauke. Ya, kira-kira begitu. Setelah itu saudara, langsung kita setujui bahwa data yang diinput dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Yes atau no. Kalau no, jangan dikirim. Tapi kalau Anda mau bertanggung jawab terhadap keaslian data ini, klik yes dan kemudian kirim. Ya, ini cara untuk pengisian form SIKM, surat izin keluar masuk. Dan setelah diisi ini saudara, kami akan mengirimi saudara sebuah notifikasi surat rekomendasi secara online dikirim ke HP saudara jika itu nomor HP memiliki WA, atau saudara bisa bergabung ke ini ruang informasi Pemda Kabupaten Merauke atau di info solusi Merauke. Ya, ini. Nah, grup ini kami jadikan sebagai wadah untuk berinteraksi atau saling tanya jawab terkait dengan surat keluar masuk ini. Anda bisa berkomunikasi dengan kami di sini. Kemudian kami bisa kirim notifikasi berupa terbitan SIKM itu di Messenger. Anda bisa bertanya di Messenger atau bertanya saja di wadah ini. Akan kami buat semacam satu unit untuk khusus kita berkonsultasi terkait dengan SIKM. Begitu demikian sekedar informasi buat saudara-saudara. Dan kalau kita mau melihat tentang bagaimana bentuknya surat yang diterbitkan, jadi surat yang kami terbitkan itu sudah berbarcode. Jadi tidak bisa dipalsukan. Berbarcode itu kami nyatakan untuk bisa menjaga keabsahan dan keaslian dari sebuah surat yang tidak dapat diduplikasi. Ya, kira-kira begitu. Jadi terbitannya akan berupa seperti ini kira-kira. Jadi ini bentuk surat yang diterbitkan untuk teman-teman yang hendak bepergian. Itu surat SIKM-nya kira-kira begitu. Ya, misalnya seperti ini. Kalau saya besarkan, teman-teman bisa melihatnya. Ya, surat izin diberikan kepada ini contoh nama. Ya, mari kita coba buat Aco, alamat Seringgu, nik. Ya, nomor niknya, kemudian jenis kelamin perempuan, agama Buddha, keperluan dinas, tujuan, dan ini nomor suratnya langsung terbit 440 strap 5, berarti dia pendaftar nomor 5. Dinyatakan memenuhi kelengkapan berkas keberangkatan yang dipersyaratkan saat pengambilan surat keterangan ini. Saudara-saudari harus membuktikan dengan membawa atau menunjukkan semua berkas atas keaslian, kebenaran, dan keabsahan data yang dipersyaratkan. Demikian surat keterangan yang diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian barcode dan barcode yang identitas lain sudah kami cantumkan di situ. Oke, ini bentuk SIKM. Sementara bentuk dari rekomendasi untuk rapid test itu seperti ini. Ya, dia seperti ini. Jadi rekomendasi melakukan rapid test nomor daftar ya 98. Ini sudah sampai pada 98 orang hari ini yang mendaftar. Demikian sedikit penjelasan buat saudara. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Ruang Informasi Pemda Kabupaten Merauke atau grup Info Solusi Merauke untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu dipertegas dan diperjelas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Saudara warganet di mana saja berada,
Kembali bersama kami dari Humas Protokoler dan tim solusi Merauke. Sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana cara pengisian SIPA-CO atau Sistem Pelayanan Cepat Online untuk penerbitan surat izin keluar masuk yang diterbitkan oleh Satgas Kabupaten Merauke. Terkait dengan situasional pandemi COVID-19, kita berharap dapat melayani saudara-saudara untuk menindaklanjuti rintihan maupun situasional yang membuat saudara-saudara terdampak oleh lockdown dan berada di daerah-daerah lain di luar Merauke maupun saudara-saudara kita yang berasal dari luar Merauke dan saat ini terjebak di Kabupaten Merauke. Yang paling pertama kami sampaikan bahwa pendaftaran secara online ini memudahkan kita untuk bisa dari rumah secara aman mendaftar online dengan mengisi biodata kita di aplikasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Humas Pro untuk sedikit berinovasi membantu teman-teman mendaftarkan diri. Mudah-mudahan harapan kami ini bisa memberikan suasana nyaman dan menghindarkan kita dari kerumunan yang begitu banyak terjadi di seputaran kantor Bupati Kabupaten Merauke. Pertama, saudara bisa langsung ke Google. Ya, jadi kita ke Google dulu, misalnya ke Google dan langsung saja mengetik bit titik atau bit.ly garis miring huruf besar semuanya. Jadi yang kalau pada bit.ly ini adalah huruf kecil semuanya, kemudian garis miring form SIKM, enter. Nah, akan keluar seperti begini. Tapi bagi teman-teman yang memiliki Android dan mungkin belum mendaftar emailnya di Google, biasanya dia meminta untuk mendaftar. Nah, ketika dia meminta untuk kita mendaftar email kita atau email kita, cukup dengan tanda titik 3 di sudut atau di pojok sebelah kanan atas, kemudian buka di Chrome. Jadi kalau kita buka di Chrome, langsung bisa mengakses SIPA-CO SIKM. Baik saudara, untuk mengisi, yang paling pertama adalah saudara harus mengisi biodata, mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kami, yakni tujuan keberangkatan saudara ke luar dari Merauke maupun ke Merauke. Ya, sebentar, SIKM. Oke. Ya. Jadi misalnya di sini diminta untuk mengetik kota asal keberangkatan. Kalau saudara dari Merauke berarti langsung saja kota Merauke. Kalau saudara dari Jakarta langsung saja mengisi Jakarta. Oke. Berlanjut, dan saya perlu tahu bahwa ada tanda bintang itu wajib diisi. Kalau tidak diisi nggak bisa terkirim nanti ya. Kota tujuan keberangkatan adalah Merauke misalnya. Ya, ketik Merauke, kemudian alamat. Ya. Alamat wilayah domisili di Merauke. Jadi kira-kira saudara di Merauke itu di mana? Ini maksudnya supaya ketika saudara di Merauke kami bisa tahu tracking saudara ketika tiba di Merauke. Saya berada di distrik Animha kira-kira. Nama lengkap diisi, Budi misalnya. Kemudian tanggal
tanggal 22 bulan Juni tahun 2020. Ini kalau secara manual kan cukup lama, langsung saja diklik 2020 paling pojok kiri atas, tahun 2020 diklik, kemudian pilih tahun. Ya. Misalnya lahirnya tahun 88 gitu ya. Kemudian setel. Alamat KTP kalau tadi di Anima ya cukup, kalau misalnya itu belum punya alamat jelas ketik aja Anima ya sesuai KTP ya. Kemudian nomor telepon untuk maksud ketika kami menangkap nomor HP dan notifikasi untuk menerima yang namanya rekomendasi, surat rekomendasi pemeriksaan rapid test. Jadi tidak perlu kami terbitkan hardnya atau cetakannya untuk diambil, karena itu akan mempertemukan kita kembali atau membuat orang kembali berkerumun. Nah, saudara, ini cukup nomor HP-nya kira-kira. Karena nomor HP itu tidak ada huruf, maka harus diisi dengan angka biasanya. Kalau diisi huruf, ini penting sekali untuk diisi nomor telepon karena agar supaya kami bisa menghubungi saudara. Jenis kelamin, kemudian agama dipilih, pekerjaan dan lain-lain. Nik dilihat pada KTP misalnya, ini juga angka ya. Kemudian kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya, klik yang berikutnya, kita masuk ke upload dokumen hasil rapid test sehat. Ya, wajib diisi bagi yang akan ke Merauke. Sebetulnya wajib juga untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Merauke untuk keluar, namun karena menghindari kerumunan maka dibiarkan saja, dibiarkan untuk tidak diisi. Tapi yang dari luar Merauke wajib diisi bagi yang akan ke Merauke. Ya, jadi kalau Anda menggunakan perangkat HP, langsung foto aja, misalnya kita ambil salah satu file ya, kira-kira salah satu foto, kemudian diupload ya. Diupload, oke, selesai. Kemudian berikutnya foto kartu KTP, paspor, dokumen kependudukan yang sah. Jadi apa aja, mungkin punya KTP, punya SIM, punya paspor dan lain-lain identitas yang memang ada, itu bisa dipergunakan. Oke, kembali lagi upload. Oke, beranjak yang berikutnya, upload foto kartu keluarga. Nah, kalau punya kartu keluarga difoto langsung saja. Kalau misalnya Anda menggunakan HP dan langsung bisa menggunakan kamera untuk merekam, atau sudah difoto memang tinggal diupload. Oke. Kemudian lanjut kepada upload surat izin keluar dari kota asal berangkat, wajib diisi bagi yang hendak ke Merauke. Nah, ini diwajibkan bagi mereka saudara-saudara kita yang terdampak di luar harus mengurus izin berangkat. Semacam hari ini kita mengisi form ini, form surat izin keluar masuk. Nah, tentu kebijakan setiap daerah itu harus, ada yang juga tidak. Ada beberapa daerah memang tidak diwajibkan karena bagi mereka yang berangkat itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebaliknya kalau yang datang cukup mengkhawatirkan sehingga diwajibkan. Isi tujuan kepentingan ke Merauke, misalnya saya ke Merauke untuk bla 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 gitulah kira-kira ya. Kemudian wilayah tujuan ke Merauke di mana, dipilih kembali. Ini penting untuk kita mengetahui daerah-daerah persinggahan terakhir saudara. Bukan persinggahan terakhir, tapi tujuan ke Merauke berada di Kabupaten Mapi, Kabupaten Bopen, Kabupaten Asmat, atau kelurahan dan sebagainya ya. Begitu kira-kira. Setelah itu, setelah diisi pilihan tersebut, foto terbaru setengah badan, jadi kita bisa selfie kemudian dikirim. Ini penting semua orang karena supaya menjadi dokumen kami.
Data-data ini tidak akan kami publish, tapi menjadi data-data untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Merauke. Ya, kira-kira begitu. Setelah itu saudara, langsung kita setujui bahwa data yang diinput dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Yes atau no. Kalau no, jangan dikirim. Tapi kalau Anda mau bertanggung jawab terhadap keaslian data ini, klik yes dan kemudian kirim. Ya, ini cara untuk pengisian form SIKM, surat izin keluar masuk. Dan setelah diisi ini saudara, kami akan mengirimi saudara sebuah notifikasi surat rekomendasi secara online, dikirim ke HP saudara jika itu nomor HP memiliki WA, atau saudara bisa bergabung ke ini, Ruang Informasi Pemda Kabupaten Merauke, atau di info solusi Merauke. Ya, ini. Nah, grup ini kami jadikan sebagai wadah untuk berinteraksi atau saling tanya jawab terkait dengan surat keluar masuk ini. Anda bisa berkomunikasi dengan kami di sini. Kemudian kami bisa kirim notifikasi berupa terbitan SIKM itu di Messenger. Anda bisa bertanya di Messenger atau bertanya saja di wadah ini. Akan kami buat semacam satu unit untuk khusus kita berkonsultasi terkait dengan SIKM. Begitu, demikian sekedar informasi buat saudara-saudara. Dan kalau kita mau melihat tentang bagaimana bentuknya surat yang diterbitkan, jadi surat yang kami terbitkan itu sudah berbarcode, jadi tidak bisa dipalsukan. Berbarcode itu kami nyatakan untuk bisa menjaga keabsahan dan keaslian dari sebuah surat yang tidak dapat diduplikasi. Ya, kira-kira begitu. Jadi terbitannya akan berupa seperti ini kira-kira. Jadi ini bentuk surat yang diterbitkan untuk teman-teman yang hendak bepergian. Itu surat SIKM-nya, kira-kira begitu. Ya, misalnya seperti ini. Kalau saya besarkan, teman-teman bisa melihatnya. Ya, surat izin diberikan kepada, ini contoh nama. Ya, mari kita coba buat Aco, alamat Seringgu, nik, ya nomor niknya, kemudian jenis kelamin perempuan, agama Buddha, keperluan dinas, tujuan, dan ini nomor suratnya langsung terbit 440 strap 5, berarti dia pendaftar nomor 5. Dinyatakan memenuhi kelengkapan berkas keberangkatan yang dipersyaratkan saat pengambilan surat keterangan. Saudara-saudari harus membuktikan dengan membawa atau menunjukkan semua berkas atas keaslian, kebenaran, dan keabsahan data yang dipersyaratkan. Demikian surat keterangan yang diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian barcode dan barcode yang identitas lain sudah kami cantumkan di situ. Oke, ini bentuk SIKM. Sementara bentuk dari rekomendasi untuk rapid test itu seperti ini. Ya, dia seperti ini. Jadi rekomendasi melakukan rapid test, nomor daftar ya 98. Ini sudah sampai pada 98 orang hari ini yang mendaftar. Demikian sedikit penjelasan buat saudara. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Ruang Informasi Pemda Kabupaten Merauke atau grup Info Solusi Merauke untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu dipertegas dan diperjelas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.